Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah salah satu dari 6 rukun iman yang wajib kita imani dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga wajib meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai cahaya dan pedoman bagi hamba-hambanya yang solih. Allah bahkan sampai menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfir billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih wal yaumil akhir faqad dhalla dalalan ba'ida. Yang artinya, barang siapa yang mengingkari kitab-kitab Allah, itu artinya dia telah tersesat sangat jauh. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya iman kepada kitab-kitab Allah dalam akidah kita sehari-hari. Kita juga wajib meyakini bahwa semua kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya berasal dari satu sumber yang sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia sama sekali. Oleh karena itu sangat sulit jika adanya pertentangan di antara wahyu-wahyunya. Di dalam Al-Quran disebutkan jelas 5 nama kitab yang turun kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama ada Taurat yang turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua ada Injil yang turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga ada Zabur yang turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang keempat ada Suhuf Ibrahim yang turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang terakhir, kitab yang menjadi pedoman kita hingga hari ini, kitab yang masih kita pegang hingga hari ini, yaitu Al-Quranul Karim, kitab yang menjadi penutup dan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya, yang turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kitab yang datang setelahnya pasti akan membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, seperti Al-Quran yang telah membenarkan kitab Injil, dan Injil yang telah membenarkan kitab Taurat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-A'la ayat 18 sampai 19, Inna hadzal fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguhnya inilah kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab suhuf Ibrahim dan Musa. Dan untuk Al-Quran, kitab yang masih menjadi pedoman kita hingga hari ini, Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 23 yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Yang artinya adalah sungguh kami telah menurunkan Al-Quran ini kepada Muhammad secara berangsur-angsur. Dari sini kita belajar bahwa sejak Nabi Muhammad diutus, sejak Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, kita terdahulu tidak menjadi pedoman lagi bagi kita, karena Al-Quran sudah menjadi penyempurna dan penutup bagi kita sebelumnya. Dan di sini kita juga belajar bahwa dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad SAW, Allah tidak akan membiarkan hambanya tersesat dalam dunia. Dia akan membiarkan hambanya hidup tanpa pedoman. Setiap era, setiap zaman, Allah selalu mengutus satu rasulnya beserta menurunkan satu kitab sebagai pedoman bagi umatnya masing-masing. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, pertanyaannya, sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudahkah kita memahaminya? Sudahkah kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ataukah kita hanya simpan rapi di rak tanpa kita buka sama sekali, dan hanya kita buka pada bulan Ramadan saja? Iman kepada Allah bukan hanya tentang soal meyakini keberadaannya, tapi juga kita harus mengamalkan poin-poin yang ada dalam kitab tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana kita sebelumnya, Al-Quran pun demikian. Kita juga harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Mungkin itu saja tausiah yang saya sampaikan yang singkat ini. Saya berharap ilmu yang kita dengar bersama ini bisa bermanfaat, bisa mendorong kita untuk lebih dekat lagi kepada Al-Quran, bisa mendorong kita untuk menerima Al-Quran dalam hati kita. Dan mungkin saya akan menutup tausiah ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.